wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihuda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur dan selalu bersyukur atas limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat yang masih ada dalam diri kita sampai saat ini, alhamdulillah, Allah berikan kita nikmat kesehatan, nikmat afiah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang terlihat oleh mata maupun yang tidak terlihat oleh mata, yang semuanya kita berharap mudah-mudahan dengan kita menghaturkan rasa syukur kita, Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu melanggengkan nikmat yang ada dalam diri kita dan juga menambah nikmat tersebut. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sebagai hamba, sebagai makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah Allah ciptakan kita untuk wujud di dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menyembah dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita hidup di dunia ini bukan untuk mencari kekuasaan, bukan untuk mencari jabatan, bukan untuk menumpuk harta, bukan untuk menumpuk kesenangan duniawi. Akan tetapi Allah ciptakan kita manusia tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menyembah atau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jelas Allah nyatakan dalam Al-Quran, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan mereka diciptakan untuk menyembah kepada Allah, untuk beribadah, mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai ada orang yang hidup di dunia kemudian meninggalkan Allah, meninggalkan ibadah, berarti sudah melenceng dari tujuan hidupnya, ya, sudah lepas dari relnya, ya. Dan sudah pasti orang yang tidak ibadah, tidak menyembah Allah, sudah pasti dia ini pasti tersesat, nggak mungkin nggak. Minimal godras lah, minimal apa? Godras, nyimpang dari rel mesti akan jungkel lah dirin. Nyimpang dari jalan mesti akan kesasar, gak akan sampai kepada tujuan, ya. Ini sudah jauh-jauh hari diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lewat lisan baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadirin, kalau kita hidup di dunia terus jauh dari ibadah, ya, ini sudah berarti mungkin kalau nggak tersesat, ya berarti mungkin kita bukan manusia. Ya, kalau jenis manusia berarti harus menyembah dan beribadah kepada Allah. Kecuali kalau memang jenisnya bukan manusia. Kira-kira panjenengan menungsa itu. Menungsa ya. Menungsa kabeh ya. Ora separo-separo ya. Alhamdulillah. Berarti itu harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang ada dalam agama kita hadirin semuanya sudah diatur. Apapun ibadahnya. Bukan pakai pikiran kita, bukan. Ibadah yang kita lakukan bukan pakai pikiran, semuanya ada aturannya. Yang ngatur bukan manusia, bukan orang tua kita, bukan ulama, bukan kiai, bukan habaib. Yang ngatur adalah
Allah Subhanahu wa taala lewat penjelasan Nabi kita Muhammad, kemudian dirinci lagi oleh para ulama-ulama kita. Diatur hadirin. Gak bisa orang ibadah, saya subuh masih kuat, nyoman sembahyang subuh 5 rakaat, ngisi kuat tangi turu, gak bisa. Atau mungkin saya isya ngantuk, saya sholatnya 2 rakaat saja, gak bisa hadirin. Sudah ada aturannya, sudah ada aturan mainnya. Ada syarat-syarat tertentu yang mesti dipenuhi agar ibadah kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sebelum ibadah maupun saat melakukannya, seperti syarat wajibnya sholat, rukunnya sholat, syaratnya puasa, rukunnya. Wah, ini ada syaratnya, ada tata caranya hadirin. Gak bisa awagan kayak orang bisa. Oh, pantasnya seperti ini, gak bisa. Sekalipun menurut akal kita pantas, cuman kalau aturan syariat mengatakan tidak, ya tidak. Ya, seperti mencium hajar aswad, ya, hukumnya sunnah. Secara akal nggak ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Batu dicium, nggak ada manfaatnya secara akal. Tapi karena ini dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya maka kita pasrah sudah, mengikuti dan pasrah apa yang dilakukan, yang diarahkan, yang disunahkan, yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya sudah, kalau aturan itu datang dari Allah, dari Rasulullah, kita terima dengan apa? Dengan akal kita. Sami'na wa ta'na alal ain waras. Kata orang Arab, sudah ala ain waras, sudah nang dhuwur sudah. Artinya taat sudah. Apa yang disampaikan Al-Qur'an, apa yang disampaikan Nabi Muhammad, sudah saya pasrah, saya pasti ngikuti. Nah, ini seperti itu. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, ya, ada juga syarat supaya ibadah kita bukan hanya sah saja, tapi bagaimana ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah kita harus sah, pengen sah, berarti harus tahu ilmunya. Bagaimana caranya melakukan ibadah tersebut. Kalau ibadah kita pengen diterima oleh Allah, tambah satu syaratnya apa? Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua ini harus kita pegang hadirin, supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu agama supaya ibadah kita sah, dan juga keikhlasan supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Imamul Haddad, beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, wa'lam annal ibadata la tasihhu bidunil ilmi. Ketahuilah, sesungguhnya ibadah tidak akan sah tanpa adanya ilmu. Gak akan sah, gak akan sah. Wal ilmu wal ibadah la yanfi'ani illa ma'al ikhlas. Sedangkan ilmu dan ibadah tidak akan bermanfaat. Ilmu dan ibadah keduanya tidak akan bermanfaat kecuali disertai dengan ikhlas. Ibadah nggak akan sah dengan ilmu, ilmu dan ibadah tidak akan bermanfaat kecuali dengan ikhlas. Maka dua ini hadirin harus kita penuhi dengan baik. Ilmu kita pelajari, ikhlas pun harus kita kedepankan supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, innal amal idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Sesungguhnya amalan apabila dikerjakan dengan benar sesuai dengan syariat, maka akan tetapi dia enggak ikhlas, maka tidak akan diterima. Wa idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Begitu pula sebaliknya, dia ikhlas karena Allah, ikhlas ya, tapi ternyata ya, ilmunya nggak benar, nggak paham ilmu agama, nggak tahu tata caranya, lam yuqbal, maka tidak akan diterima oleh Allah. Hatta yakuna shawaban khalisa, kata beliau, sehingga ibadah yang dilakukan itu harus benar dan juga harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa
wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullaha mukhlishina. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah menyembah Allah mukhlishina, dengan ikhlas. Tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kecuali dengan ikhlas. Artinya apa hadirin? Ya, artinya kalau sampai ibadahnya nggak ikhlas, ya berarti nggak diterima oleh Allah. Tapi berarti saya percuma dong kalau ibadah nggak ikhlas. Mendingan saya nggak usah ibadah. Saya sholat belum bisa ikhlas, mendingan saya nggak sholat. Nah ini tambah dosa lagi hadirin. Tetap kerjakan sholat, ikhlas nggak ikhlas nanti nyusul. Kita tetap berusaha untuk ikhlas. Adapun kalau kita belum ikhlas, ya tetap mengerjakan sholat. Sodako, saya belum ikhlas, tetap mengeluarkan sodako. Nah, sambil belajar untuk ikhlas. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaqbalullahu minal amal illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak menerima daripada amalan kecuali amalan yang dikerjakan ikhlas dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai hadirin, sampai-sampai orang yang beribadah bukan karena Allah tapi karena manusia, itu disamakan oleh Rasulullah dengan syirik asghar. Dengan apa? Syirik asghar, syirik kecil. Dan ini yang ditakutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum." Sesungguhnya yang paling aku takuti dari kalian, kata Rasulullah, apa? Asyirkul asghar, yaitu syirik kecil. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apa itu syirik asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Yang dimaksud syirik asghar, yang dimaksud syirik kecil adalah riya. Apa itu riya? Amal yang kepengin dilihat orang lain. Ada lagi sum'ah. Apa itu sum'ah? Amal yang pengen didengar orang lain. Ada lagi ujub. Apa itu ujub? Bangga dengan amal ibadah yang dia lakukan. Semuanya nggak ada yang baik hadirin. Semuanya nggak ada yang baik. Pengen dilihat orang nggak baik, pengen didengar orang nggak baik. Pahala kita akan habis, tidak akan diberi pahala oleh Allah. Ada satu kisah, orang baca surat Toha kalau nggak salah. Ya, ketika dibaca, ya, dia baca surat biasa saja. Nah, kemudian di depan rumahnya ada orang lewat. Ada orang sengaja bacaannya dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia enak-enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia enak-enak. Ya, supaya sekiranya orang yang lewat itu dengar bacaan Al-Qur'an. Dan ini kan harus nanya, ke pentol ge. Pak Marno lagi baca Quran nih. Sudah hadirin, orang tersebut meninggal dunia. Orang tersebut meninggal dunia. Kemudian diperlihatkan enggak meninggal dunia. Dia tidur, kemudian mimpi dia meninggal dunia. Nah, ketika meninggal dunia hadirin, semua amalan dia di dunia diperlihatkan. Ini pahalanya ibadah kamu. Ini pahala sholat kamu, ini pahala zikir kamu, ini pahala doa kamu, ini pahala sedekah kamu, ini pahala bacaan Quran kamu. Nah, bacaan Al-Quran dipreteli pahalanya. Ini pahala surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat ini, surat ini. Nah, pas surat Toha gotang, nggak sempurna. Ya, hanya sekian ayat, yang sekian ayat ke-10 sampai ke-20 misalkan, kok nggak ada pahalanya. Orang ini tanya, ya Allah, kenapa yang ayat ini kok nggak ada pahalanya, padahal saya baca semuanya. Maka dijawab, iya kamu baca semuanya, cuman ayat itu yang nggak ada pahalanya, itu yang kamu baca karena ada orang lewat di depan rumah kamu. Loh, sampai kayak gue hadirin. Artinya apa?
yang diperlihatkan orang lain, yang diperdengarkan orang lain, tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang seperti ini hadirin mesti kita perhatikan. Ya, kita bentar lagi mau puasa, ya. Bentar lagi kita menjalankan ibadah yang luar biasa dahsyatnya, menahan lapar, menahan minum, menahan sesuatu yang membatalkan puasa. Ya, makanya persiapkan ibadah tersebut supaya benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab puasa, qiyam Ramadan dan lain sebagainya tidak akan dibalas oleh Allah, tidak akan diberi ganjaran kecuali ikhlas karena Allah. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Man qama Ramadan imanan wahtisaban. Man qama lailatul qadri imanan wahtisaban. Imanan artinya apa? Kita puasa, kita tarawih, kita melakukan ibadah di bulan Ramadan hadirin, imanan penuh, percaya dan penuh dengan keyakinan bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Pertama, wahtisaban. Ihtisaban maksudnya apa? Kita benar-benar mengharap pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dengan iman dan ikhlas. Mereka yang akan diganjar, yang akan diberikan pahala oleh Allah bukan orang yang puasa biasa-biasa saja, bukan, tapi orang yang puasanya iman wahtisaban. Imanan tarawih yang seperti apa? Ya imanan wahtisaban. Lailatul Qadri yang seperti apa? Imanan wahtisaban. Ini bisa dikiaskan untuk amalan yang lain. Bacaan Qurannya seperti apa? Imanan wahtisaban. Sedekah yang seperti apa? Imanan wahtisaban. Jadi amal itu hadirin kalau pengen dapat ganjaran oleh Allah, mendapatkan keistimewaan, mendapatkan keutamaannya baik di dunia maupun di akhirat, maka kuncinya itu iman, yakin, dan juga mengharap ridho dan ganjaran dari Allah Subhanahu. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan penuh pengharapan kepada Allah, maka dosa-dosanya dia ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin Allah berikan kita taufik dan hidayah sehingga dapat melaksanakan ibadah-ibadah, baik ibadah salat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah sedekah yang lain. Mudah-mudahan kita lakukan benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan menyiapkan pahalanya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan hadirin pembahasan puasa kita, pembahasan tentang ibadah puasa dan Ramadan. Kemarin kita sudah membahas tentang beberapa macam puasa sunnah. Ada puasa sunnah yang diulang setiap tahun, seperti puasa hari Arafah. Kapan puasa hari Arafah? Tanggal 9. Begitu pula 9 Dzulhijjah. Begitu pula awal Dzulhijjah sampai tanggal 9, atau puasa 10 pertama Dzulhijjah. Ini pun puasa yang sunnah diulang setiap tahun. Kemudian ada puasa Tasu'a wa Asyura wal Hadiya Asyar minal Muharram. Puasa tanggal 9, 10, 11 di bulan Muharram. Kemudian 6 hari di bulan Syawal. 6 hari di bulan afdolnya mulai tanggal 2. Cuman kalaupun enggak tanggal 2 yang ada masalah. Ya, yang penting berturut-turut 6 hari. Kalaupun enggak berturut-turut, yang penting puasa sunnah sudah. Yang penting puasa nyong kuate sadina tok, ya wis lah ngokon sadina ora apa-apa. Oleh sunnah ya dapat pahalanya. Cuman pahalanya enggak sempurna 6 hari. Yang puasanya setengah hari kita nggo bocah cilik kok. Nah. Kemudian ada puasa yang diulang setiap bulan, Ayyamul Bid 13, 14, 15. Kemudian wal ayyamus sud, hari-hari gelap, hari-hari putih, hari-hari gelap. Hari gelap itu 28, 29, 30. Kemudian ada lagi puasa yang diulang setiap minggu. Setiap minggu, yaitu puasa hari Senin dan hari
Kamis. Dan perlu kita ketahui hadirin, wa afdhalu siyamin nafli, adapun puasa sunnah yang paling afdol di antara tadi yang disebut Arafah, Tasu'a, Asyura atau Itsnin, Khamis, Senin, Kamis, yang paling afdol yang mana? Ya, disebutkan di sini yang paling afdol dari puasa sunnah saumu yaumin wa iftaru yaum, puasa sehari dan buka sehari. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari. Wa huwa shaumu sayyidina Dawud alaihi salam, dan inilah yang disebut dengan puasa Dawud. Ini jenis puasa yang paling afdol. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, terus. Maka kecuali 5 hari yang tidak diperbolehkan puasa dalam 1 tahun kita puasa Daud, maka inilah puasa yang paling afdol dari semua jenis puasa sunnah. Pun kemarin kita bahas puasa wajib, sudah puasa sunnah, sekarang puasa yang makruh. Puasa yang makruh apa? Ifradu yaumil jum'ah awis sabti awil ahad. Puasa mengkhususkan puasa di hari Jumat saja, atau di hari Sabtu saja, atau di hari Ahad saja, atau di hari Ahad saja. Nggak boleh puasa bukan nggak boleh, makruh di Jumat saja, makruh di Sabtu saja, makruh di kenapa? Fal Jum'ah Aidul Muslimin, Jumat hari rayanya kaum muslimin. Ya. Wa Sabat, dan hari Sabtu Idul Yahud. Hari Sabtu ini hari rayanya Yahudi. Wal Ahad, dan hari Ahad ini Idul Nasoro. Hari Ahad ini hari rayanya orang Nasrani. Walau sauma yaumaini minha au kullaha fala karahata illa ifrada hina idzin. Seandainya puasanya 2 hari, Jumat Sabtu, atau Sabtu Minggu, atau Kamis Jumat, maka nggak ada masalah. Atau 3-tiganya, Jumat, Sabtu, Ahad, nggak apa-apa. Yang penting jangan mengkhususkan di 1 hari. Ya memang nggak apa-apa sebenarnya, puasa pun nggak ada masalah, hukumnya makruh saja. Cuman lebih baik jangan puasa mengkhususkan di hari-hari tersebut. Kemudian wa shaumud dahri liman yakhafu darar au fawata haqqin mandub. Atau yang kedua adalah puasa yang makruh ini adalah puasa terus menerus. Puasa terus full, enggak ada berhentinya. Kalau takut menyebabkan dirinya dalam bahaya. Sakit, lemah, sungkan kerja, turu-turunan, dok puasa terus esuk anjuk sore, sampai melalaikan segala-galanya, nggak kerja, nggak ngasih nafkah, nggak ini dan sebagainya, ini nggak boleh. Udah paling afdol apa Dawud, sehari puasa sehari buka seluruhnya ya. Kalau sampai melalaikan, takut membuat bahaya dirinya atau melalaikan kewajiban, maka lebih baik jangan, jangan, hukumnya boleh ya, kalau dia tetap kerja, tetap melakukan kewajiban, tetap sunnahnya dikerjakan, nggak ada masalah. Kemudian yang keempat, puasa yang dihukumi haram ada 2 macam. Wa yang qasimu ila qismain, ada 2 macam puasa yang dihukumi haram. Yang pertama, haramun ma'asihah, hukumnya haram tapi tetap sah puasanya. Yang satunya lagi haramun ma'adami sihah. Yang kedua, puasanya haram tapi enggak sah. Wis haram ora sah maning. Yang pertama yang bagaimana? Haram tapi sah. Haram tapi sah ini wa huwa shaumu zaujati biduni idni zaujiha. Wa shaumul abdi biduni idni sayyidihi. Puasa yang haram tapi sah yaitu puasanya seorang istri yang tidak izin sama suami. Dia sah puasanya tapi haram hukumnya. Sah puasanya tapi haram ya. Senin
Istri puasa, nggak ngomong sama suami dia. Jam 12 lanangnya lagi panas-panas sih. Kesemangan sate karo duren dari paman. Wah. Awan-awan balik. Mah, puasa Pak. Ini yang jadikan haram nih kayak gini. Lu bisa norai izin nyos mangan sate maning. Keter belah. Loro maning ngono. Ya ini nggak boleh. Ya istri dengerin. Ya walaupun puasanya sah puasanya hadirin. Sampai sore pun sah. Cuman kan lanangnya mangkel. Asem enggak. Mangan enak-enak, mangan duren, prei maling. Nah ini nggak boleh. Sah puasa tapi haram hukumnya. Artinya dia dosa. Puasa tapi dosa. Ada lagi haram, ada lagi puasa, maaf contoh satunya lagi, puasanya seorang budak tanpa izin majikannya. Ini pun nggak boleh. Budak ini harus izin. Budak ini apa istilahnya, dia itu mau jalan kemana, mau melakukan apa harus seizin tuannya, majikannya. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua haram tapi nggak sah. Fi khamsi suwar, ada 5 gambaran. Puasa dia haram berdosa berarti ditambah nggak sah puasanya. Apa itu? Yang pertama saum yaum Idul Fitri, puasa di hari raya Idul Fitri, wa huwa awwalu yaumin min syahri Syawal, yaitu tanggal pertama bulan Syawal. Bada-bada puasa. Loh, ono ora mangan, ora nyong puasa, pentol nyong puasane 30 dina, 31 dina. Ya ketara wong bodoh ya. Ada yang seperti itu. Ini nggak boleh, haram dan nggak sah. Ya. Ini kan wong iki kon buka kon saiki. Ora nyaman puasa, buka boleh kon. Orang sabu, orang penyalurnya puasa. Dia sudah nggak sah, dapat dosa lagi. Ibadah nggak pakai ilmu seperti ini hadirin. Ada lagi puasa di hari Idul Adha, wa huwal yaumul ashir min syahri Dzulhijjah, hari ke-10 bulan Dzulhijjah. Ya, ini pun nggak boleh puasa. Hari raya itu hari untuk makan hadirin, bukan hari untuk puasa, bukan. Ya, jadi kalau ada orang puasa di hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal atau 10 Dzulhijjah, jangan dikatakan hebat. Oh ya pentol ya, nyon duwe kanca pentol. Kenapa? Puasa tanggal 1 Syawal. Kowe dudu pentol tapi bahlul. Haram puasanya, udah haram nggak sah lagi. Yang ketiga, shaumu ayyamit tasyrik, puasa di hari tasyrik. Tahu tasyrik? Wahya yaumun 11, 12, 13. Hari ke-11, 12, 13 min syahri Dzulhijjah, dari bulan Dzulhijjah. Barbada haji tanggal 10, 11, 12, 13, 3 hari ini pun nggak boleh puasa. Namanya hari tasyrik. Hari tasyrik itu hari makan minum. Ini Islam itu enak hadirin. Ya, Islam itu enak, walaupun panjenengan senang puasa, ahli puasa, kuat puasa, hobi puasa, tapi kalau di hari-hari tertentu nggak boleh puasa. Kalau sampai puasa, ini bukan hebat hadirin. Orang bibnya lagi pati geni, atap pati neraka. Tetap nggak boleh. Ini hari Nah, ini 5 hari ini hadirin dalam keadaan apapun nggak boleh puasa. Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik. Yang keempat, yang diharamkan puasa, ya, saumun nisfil akhir min Sya'ban, wahia 16, 17, 18, yaitu puasa separuh akhir bulan Sya'ban, mulai tanggal 16 Sya'ban sampai akhir bulan, maka ini tidak boleh digunakan untuk puasa, kecuali ada beberapa persyaratan yang nanti akan kita sebutkan. Cuman kalau kita nggak terbiasa puasa, bukan puasa untuk nyaur, untuk qadha, atau mungkin yang lain, maka separuh terakhir Sya'ban, setengah terakhir Sya'ban itu haram untuk puasa. Mulai 16 Sya'ban sampai akhir bulan tidak boleh dilakukan puasa, kecuali beberapa syarat nanti akan kita sebutkan. Yang kelima, saumu yaumi syak, puasa di hari syak. Syak ini ragu-ragu. Syak ini
bahasa Jermannya mang-mang. Bahasa Jerman apa? Mang-mang, di hari Ragu. Bahasa Perancisnya remeng-remeng. Ya, ini hari Syak, hari Ragu. Wa huwa yaumul tsalatsin min Sya'ban, yaitu puasa di tanggal 30 Sya'ban. 30 Sya'ban. Yang namanya bulan kan kadang 29, kadang 30. Ya. Idza tahaddatsan nasu bi ru'yatil hilal au syahida min man la tuqbalu syahadatuhu bi ru'yatil hilal kamra'atin au sabiyyin. Jadi puasa di hari ke-30 bulan Sya'ban ini namanya hari Syak, apabila orang itu banyak berbicara. Sudah dilihat hilal. Sudah dilihat hilal ya. Maka ini berarti hari, atau ada orang yang melihat tapi nggak diterima kesaksiannya ya. Maka di hari tersebut haram untuk puasa ya. Hari ke-30 bulan Sya'ban ini hari Syak. Mending jangan untuk puasa, dan gak boleh memang untuk puasa. Mas'alatun, permasalahan. Mata yajuzu shaumu yaumi Syak au nisfil akhir min Sya'ban. Kapan diperbolehkannya puasa di hari Syak atau puasa di separuh akhir bulan Sya'ban? Yajuzu shaumuhuma fi thalathi halat, dan diperbolehkan puasa di keduanya ini di hari Syak atau di separuh akhir Sya'ban ya. Ini dalam 3 keadaan. Dalam 3 keadaan. Tolong dipasang baik-baik telinganya, sebab ini ngajinya anjok. Tadi poin 5, puasa akhir Sya'ban enggak boleh 16, padahal ada keterangannya lagi ini. Ya, saya khawatirnya tadi pas dengarkan tadi yang pertama nggak ngantuk, barang roh nanti ngantuk. Akhirnya bana pore wong jore Habibe tanggal 16 sampai akhir Sya'ban haram puasa. Padahal ada yang diperbolehkan dalam 3 keadaan. Kapan? Yang pertama, idza kana shaumu wajiban ka qada'in au kafaratin au nadrin. Boleh puasa di separuh hari terakhir, separuh bulan Sya'ban yang akhir, mulai 16 Sya'ban sampai akhir, atau di hari Syak kalau dia puasanya puasa yang wajib, seperti puasa mengqadha Ramadan, puasa qadha, nyaur puasa. Atau dia puasanya puasa kafarah, dia punya tanggungan kafarah. Atau dia puasanya karena nadar, nyong tongoli duit semene dinake nyong pan puasa misalkan. Ternyata puasanya separuh terakhir bulan boleh. Enggak haram tapi boleh kalau puasanya itu puasa atau mungkin puasanya perintah imam karena mau sholat istisqa. Tanggal 25 Sya'ban kita mau sholat istisqa, maka tanggal 20 sampai tanggal 23 semua rakyat Indonesia wajib puasa wajib. Haram? Enggak haram, karena puasanya puasa wajib. Yang kedua, gambaran atau keadaan diperbolehkannya puasa di hari Syak atau separuh terakhir bulan Sya'ban. Apa? Idza kanat lahu sunnatun mu'tadatun aw wirdun. Apabila dia ini terbiasa melakukan puasa sunnah, atau dia ini punya wiridan, yaitu wiridan puasa. Yang namanya wiridan bukan hanya zikir saja hadirin, jangan salah ya, yang namanya wiridan bukan hanya zikir. Panjenengan setiap hari salaman sama orang tua, ini pun wiridan. Artinya wiridan itu amalan yang dilakukan secara terus menerus, namanya apa? Wirid ya. Jadi apabila panjenengan punya wirid puasa atau biasa melakukan puasa seperti hari Senin dan Kamis, saya sebelum Sya'ban sudah biasa Senin Kamis misalkan, kemudian masuk di separuh akhir bulan Sya'ban saya pengen puasa Senin Kamis, boleh enggak? Boleh, karena sudah terbiasa puasa sunnah.
Paham ya? Dia biasa puasa setiap bulannya 3 hari misalkan. Atau mungkin dia biasa melakukan puasa Senin Kemis, atau biasa melakukan puasa ini, dia sudah terbiasa, maka boleh melakukan puasa di separuh terakhir bulan. Sampai di sini bisa dimengerti? Alhamdulillah. Ngotor-ngotor orang ngerti ya kebangetan. Yang ketiga, idza wasala nisfatsani bima qablahu bi ansoma yauma 15 fayajuzu lahu an yasumal yauma alladzi ba'dahu yauma 16 wa idza shoma yauma 16 jazalahu shaumu yaumi 17 wa hakadza ila akhir syahr. Maksudnya apa hadirin? Ya, di sini pakainya angka. Ini bacanya nggak bahasa Indonesia. Apabila diperbolehkannya puasa separuh akhir bulan Sya'ban, boleh dengan catatan bila dia melakukan puasa sebelumnya. Puasa sebelumnya kapan? Yaitu tanggal 15-nya. Tanggal berapa? 15-nya. Dia puasa 15 nanti hari apa? Hari Senin ya. Senin, tanggal 15. Dia hari Senin puasa. Terus 16-nya boleh puasa nggak? Boleh. Walaupun nggak terbiasa, tapi sebelumnya dia diteruskan, diwasolkan, disambungkan ke separuh terakhir bulan Sya'ban. 15 disambung ke 16. Boleh. Terus disambung lagi boleh. Boleh. Disambung ke 17, 18, 19 boleh disambung sampai akhir Sya'ban. Yang penting sebelumnya tanggal 15-nya dia sudah puasa. Paham sampai di sini? Paham? Fa idza aftara yauman wahidan haruma alaihi shaumu baqiyati syahr. 15 dia puasa, nyambung ke 16. Kan boleh. Nyambung ke 17 boleh enggak? Boleh. 18-nya dia enggak puasa. 18-nya dia 19-nya enggak boleh puasa sampai akhir. Paham? Tapi kalau dia nyambung terus sampai 30 Sya'ban boleh. Tapi kalau terpotong sehari, maka sisanya dia tidak boleh puasa. Paham sampai di sini? Paham ya? Yang paham nyong bomonge pur. Artinya ngotor-ngotor sampai ngelak kayak gini panjenengan paham, ilang ngelake. Alhamdulillah. Kita lanjut. Masih sanggup? Lanjut ya. Syurutu sihhati shaum. Kita lanjut syarat-syarat sahnya puasa. Syarat-syarat sahnya puasa. Ai idza tawaffarat hadhihi syurutu sahha shaum. Artinya apabila memenuhi persyaratan di bawah ini, maka sah puasanya. Wahya arba'atun, dan ini ada 4 syarat sahnya sholat. Ada syarat sahnya puasa. Mulai ngelih Pak Marwan. Puasa sholat ya. Syarat sahnya ada syarat sah, ada syarat wajib. Yang kita bahas sekarang syarat sahnya. Artinya apa? Kalau terpenuhi syarat ini, yang 4 ini, maka sah puasa kita. Yang pertama al-Islam. Ya, semua ibadah itu syaratnya satu hadirin, Islam. Kalau enggak Islam maka enggak sah. Fayustaratu an yakuna musliman jami'an nahari. Maka orang yang berpuasa ini disyaratkan harus dalam keadaan muslim di semua harinya, mulai subuh ya, dia puasa sampai maghrib dia harus dalam keadaan muslim. Falau irtadda lahdatan wahidatan batala saumu. Apabila dia murtad, melakukan sesuatu yang menyebabkan dia itu murtad, baik bil qauli maupun bil fi'li, dia melakukan perbuatan yang murtad, sekalipun hanya lahdatan wahidatan, hanya lahdoh, sebentar saja, satu kali saja, nggak diulang-ulang, hanya satu saja, batala saumu, maka batal puasanya. Maka batal puasanya. Paham ya?
Hal-hal yang menyebabkan murtad sudah pernah kita pelajari dulu saat membahas kitab Sulamut Taufik. Ada tanda-tandanya murtad. Ya, apa? Mungkin ini naudzubillah min dzalik, meyakini ada Tuhan selain Allah, atau meyakini bahwa Allah ini beranak dan diperanakan. Ini akidah ini. Kalau kita sampai meyakini ini, maka hati-hati, keimanan kita bisa hilang, alias murtad. Naudzubillah min. Kalau murtad saat kita sedang puasa, batal puasa kita, otomatis batal. Otomatis nyong batal tapi nyong syahadat maning, ya tetap batal puasanya, nggak dihitung hari itu, nggak sah puasanya. Nanti kalau dia memang benar-benar syahadat lagi, dia Islam lagi, nanti harus diqadha di Ramadan, setelah Ramadan harus diqadha. Paham ya? Yang kedua syarat sahnya puasa yang kedua al-aqlu, yaitu berakal. Wa yushtaratu an yakuna aqilan mumayyizan jami'an nahari. Dan syarat sahnya orang yang berpuasa itu disyaratkan harus dalam keadaan berakal. Jami'an nahari, sepanjang hari, mulai fajar sampai maghrib. Falau junna, seandainya orang itu gila, walau lahdatan wahidatan, walaupun sebentar saja, batala shaumuh, maka batal puasanya. Batal puasanya. Wala ya'thamu idza lam yatasabbab fihi wala qada'a alaih. Dan orang yang gila ini hadirin, yang tidak berakal puasa, tahu-taunya dia gila, maka dia ini batal puasanya ini tidak berdosa hadirin. Dan juga tidak wajib qadha baginya orang yang gila. Jadi mulane panjenengan dong harapan puasa. Kita warai iki. Dadi apa? Dadi apa? Apa jangan-jangan mau suara puasa? Ya enggak? Lah ini seperti ini. Jadi syarat yang kedua, syarat sahnya itu harus berakal. Kalau enggak berakal maka walaupun edannya sadalat tok. Ada wong edan ora suwe hadirin. Orang duwe duit edan. Duit paras maning ana sing kaya kowe. Ya, jadi kentir-kentir tanggung lah ya. Ada yang seperti itu. Tapi ini benar-benar gilanya benar, bukan guyonan dan enggak ada sebabnya. Memang dia gila, tahu-taunya gila lagi puasa jadi cik dewek misalnya. Nah, ini ngomong dewek, wah edan nih, otaknya enggak ada. Nah, ini sudah dia maka batal puasanya. Kalau seandainya dan dia enggak berdosa hadirin. Yang namanya edan kan bukan dirinya, enggak ada sebab sih. Kecuali dia melakukan sesuatu yang menyebabkan dia itu gila. Melakukan sesuatu yang menyebabkan dia gila. Misalkan sengaja dia melakukan sesuatu itu supaya dia gila. Apa kira-kira perbuatan apa kira-kira? Enggak edan. Apa? Apa? Ada enggak? Misalkan saya mau edan nyong duit pantak antara kabeh nggo judi, oleh ya nyong sugih, ora oleh ya nyong melarat nyong panedan ora apa-apa. Ini melakukan sesuatu ada sebabnya. Ya, maka kalau ada sebabnya ini dosa, ya, dan juga dia tetap wajib qadha karena ada sebabnya dia. Karena diluruh-luruh edane. Wa ammal ighma'u wa sukru wa fasayati tafsiluhu fi mubtilati shaum. Adapun pingsan ataupun mabuk ataupun yang lain nanti akan kita jelaskan ketika membahas hal-hal yang membatalkan puasa. Makanya aja takon ingin. Nanti bahasanya ada. Ya, bahasanya ada. Yang ketiga, syarat sahnya puasa. Yang ketiga, an-naqa'u minal haidi wan nifas. Suci dari haid dan nifas. Fayustaratu an takunal mar'atu tahiratan jami'an nahari. Maka disyaratkan orang yang melakukan puasa itu syarat sahnya, maka perempuan itu harus dalam keadaan suci sepanjang siang, yaitu mulai fajar sampai maghrib, maka harus dalam keadaan suci. Iya, sebab haid dan nifas ini perkaranya bukan perkara laki-laki, cuman perkaranya untuk perempuan, makanya disebut langsung perempuan. Disyaratkan perempuan yang melakukan puasa harus suci dari haid dan nifas sepanjang siang,
yaitu dari fajar sampai walau falau hadat fi akhiri lahdatin minan nahari batala saumuha. Apabila dia puasa nih, dari fajar sudah puasa, subuh puasa, jam 6 kurang seperempat adzan misalkan, dia jam 6 kurang 20, 5 menit mani adzan, haid dia, batala saumu, maka batal puasanya, nggak dihitung puasa hari itu. Melasi 5 menit, ST wis digawe, korma wis nyanding, sega wis nang piring, ujug-ujuge haid, nggak dihitung puasa dia, ya batal puasanya. Wa kadzalika, begitu pula lau tahurat, ya seandainya suci asna'ahu, di hari puasa, di siang hari itu, walakin yasunnulah al-imsak, akan tetapi ini sunnah hukumnya untuk menahan diri. Jadi wanita begini hadirin, kalau dia sedang puasa, ya, walaupun sebentar saja, kurang sedikit waktunya dia haid atau nifas, maka batal puasanya. Begitu pula dia ini suci, tadinya haid, ya, hari terakhir haid, ya, pas siang hari Ramadan, siang hari puasa, ya, jam 8 pagi dia suci ternyata. Jam 8 pagi di siang hari Ramadan dia suci. Lalu bagaimana hadirin? Ya, kelanjutan jamnya bagaimana? Apakah dia puasa ataukah dia boleh nggak puasa? Maka sunnah bagi wanita yang mengalami hal yang demikian, dia tadinya nggak puasa, sejak fajar dia nggak puasa karena dia sedang haid, tahu-taunya jam 8 pagi dia suci, maka sunnah bagi wanita untuk puasa sampai maghrib, walaupun puasanya nggak dihitung. Tapi disunahkan dia imsak. Imsak apa maksudnya? Tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun jam 8 dia suci, dia mandi, zuhurnya dia wajib sholat zuhur, asarnya dia wajib sholat asar. Cuman disunahkan, bukan wajib ya, disunahkan dia imsak, tidak makan, tidak minum sampai maghrib. Disunahkan seperti itu. Nah kalau makan ya boleh sih, cuman berarti nyalahi sunnah. Bagusnya dia imsak, tidak makan minum sampai maghrib. Yang keempat, yang terakhir syarat sahnya puasa, al-ilmu bikaunil waqti qabilan lis-shaum. Ya, dia mengetahui bahwa waktu tersebut dapat digunakan untuk berpuasa. Tahu ilmunya. Oh, ini hari Senin tanggal sekian boleh puasa. Oh, ini tanggal 11 Dzulhijjah hari tasyrik enggak boleh puasa. Jadi harus tahu bahwa hari itu benar-benar boleh untuk puasa. Ayya'lama annal yaumal ladzi yuridu an yasumahu yasihu fihi shaum bi allam yakun minal ayyamil lati naha anis syiyami fiha. Dia ini mengetahui bahwasanya hari tersebut yang dia menginginkan untuk puasa ini bisa digunakan untuk puasa atau sah untuk berpuasa. Bukan hari-hari yang dilarang untuk puasa. Ini syarat sahnya puasa. Yang kedua hadirin, syurutu wujubis shaum. Yang kedua syarat wajibnya puasa. Ada syarat sahnya puasa, ada syarat wajibnya puasa. Ai idza tawaffarat hadhihi syurut wajib as-shaum wa hiya khamsatun. Artinya apa? Apabila terpenuhi syarat-syarat di bawah ini, yaitu 5 hal atau 5 syarat ini, wajib as-shaum, maka wajib baginya untuk melakukan puasa. Wajib bagi kaum muslimin untuk mengerjakan apa? Yang pertama syarat wajibnya puasa yaitu al-Islam. Sama kayak tadi pertama. Yang pertama adalah apa? Islam. Dia beragama Islam. Fala yukhatabu bihil kafir fid dunya. Adapun yang namanya puasa ini ditujukan hanya untuk orang Islam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk puasa, bukan untuk orang kafir di dunia. Wa ammal murtad, adapun orang yang murtad keluar dari agama Islam, fayajibu alaihil qada idza raja ila Islam taghlidun alaih. Adapun orang yang murtad, apabila dia murtad, ya, berapa tahun dia murtad misalkan,
Dia keluar dari agama Islam 2 tahun, 3 tahun. Berarti dia meninggalkan Ramadan selama 3 tahun, 3 bulan dia tidak puasa Ramadan karena dia murtad. Kemudian setelah 3 tahun murtad dia balik lagi ke agama Islam. Bagaimana hukumnya? Karena dia dulunya pernah Islam, maka Ramadan yang dia tinggalkan wajib disahur, wajib diqodho. 3 bulan dia wajib melaksanakan puasa Ramadan. Taghlidun alaih. Tujuannya apa? Untuk memberatkan dirinya supaya nggak main-main keluar agama Islam. Adapun orang yang kafir, yang tadinya kafir asli, kafirnya kafir asli, dia emang kafir, masuk Islam jadi mu'alaf, walaupun dia meninggalkan Ramadan puluhan tahun, tetap nggak perlu diqodho karena kafirnya asli. Dia baru masuk misalkan masuk Islam umur 60, bayangkan 60 Ramadan, 30 kali sewidak pira? 30 hari 30 hari kali 1800 hari on puasa. Suka moni orang menjing Islam Jadi orang kafir asli ini nggak wajib, nggak mengqodho, ya bebas ya. Tapi kalau dia pernah Islam, maka selama dia murtad harus diqodho puasanya itu. Taghlidun alaih, sebagai hukuman yang berat atau untuk memberatkan orang tersebut. Yang kedua, udah adzan? Ada. Yang kedua, ini 2 saja sudah. At-taklif, syarat wajibnya puasa. Ini orang yang puasa bukan hanya muslim saja, tapi dia sudah kena beban syariat, yaitu mukallaf. Bukan mu'allaf, tapi orang yang terkena beban syariat. Ay yakuna balighan agila. Orang yang wajib puasa itu yang pertama dia ini baligh dan berakal. Baligh dan berakal. Kalau belum baligh tidak wajib untuk puasa. Kalau akal tadi sudah dijelaskan, ya. Artinya kalau belum baligh maka nggak wajib. Wa ammas sabiyyu, adapun anak kecil, fayajibu ala waliyi amrihi. Ya, adapun anak kecil yang mungkin belum baligh, maka orang tuanya atau walinya, ya, ini wajib ayyamurahu bisaum li sab'i sinin. Kalau umurnya sudah 7 tahun, maka anak kita wajib diperintah untuk puasa. Bukan wajib puasanya loh ya. Orang tuanya wajib memerintah puasa. Wa yadribahu idza tarakahu li 10 sinin. Dan apabila umur 10 tahun anak kita enggak puasa, diperintah kemudian enggak mau puasa, maka harus disabet. Dia apa? Disabet in ataqahu, apabila dia ini mampu kok enggak puasa. Ya mampu, badannya besar, gemuk, ya katon lemu. Orang puasa 10 tahun, terus wong tuane meneng bae. Nah, salah, sabet. Ya, diancam supaya dia melakukan puasa. Nah, ini dalam agama Islam mempersiapkan ibadah dari dini hadirin. 7 tahun diperintah puasa. Ya, mungkin setengah hari dulu puasa beduk, atau mungkin puasa kembang pring. Puasa kembang pring esuk-esuk nodong. Cuman kadang-kadang puasa kembang pring ndonga bocah cilik tok kaplak kembang pring bae. Ana sing kaya kowe. Akeh mangat pengajian boleh. Hah? Jagonge nang ndi? Masuk esuk wong tua kembang pring bae ngisi-ngisi. Nah, ya. Nah, nanti habis itu puasa bedugan. Puasa apa? Bedugan jam 12, Bu. Nanti habis itu puasa sampai asar, atau mungkin di apa istilahnya di jarak kamu anak masih kecil umur 7 tahun, makan enggak apa-apa pagi, tapi habis makan puasa sampai kapan? Zuhur. Ini zuhur buka, mangan dulu. Habis zuhur puasa maning ya sampai kapan? Asar. Asar buka maning. Puasa maning ya sampai seperti itu. Dilatih seperti itu. Nanti baru setengah hari nggak makan dari sahur sampai zuhur. Nanti dari zuhur sampai maghrib. Nanti terus baru 1 hari full. Kalau sudah 10 tahun puasa dari awal sampai akhir. Bun, ini syarat wajibnya puasa. Masih ada 3 lagi. Monggo adzan.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin ta'ala Allahumma rabbana wa ta'ala suratul iman sayyidina Muhammad salatul ala syaraf wa darajat al-atas Allahumma kumana Rabbi ighfirli wa li walidayya Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhum wa rabbi sawara إنك لا تغلق الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم لا نسألك العفو والعافية والمعافاة والتوفيق في الدنيا والآخرة. اللهم لا تحرم رحمتك من شر ما فضل وإنسان وجودا وامتدادا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Sebelum kita tutup pengajian kita pada malam hari ini, beberapa buah pengumuman. Yang pertama, mohon hadiah Fatihah untuk saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, orang tua kita, kerabat kita, wabil khusus untuk almarhumah Ibu Diah Kartini binti Sudarto yang meninggal pada hari Rabu dan sudah dimakamkan tadi pagi. Meninggal dunia hari Selasa jam 4 sore dan sudah dimakamkan tadi pagi. Ya. Almarhumah ini putri dari Bapak Sudarto dan Ibu Bawon ya, yang ada di sebelah timur Masjid Zainal Fajri. Ya. Cuman beliau berdomisili di Jalan Jalak. Kita hadiahkan Fatihah wabil khusus untuk almarhumah Ibu Diah Kartini binti Sudarto. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan mohon Fatihah untuk kesembuhan yang sedang sakit daripada keluarga kita, siapapun dia, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Wabil khusus untuk Ananda Muhammad Fatih, putra dari Mas Ayub Syuhada, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ketiga, insyaallah malam Sabtu ini malam Sabtu istimewa. Ya, karena ada acara Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jadi yang biasa tempatnya di Majelis Nurul Qulub, karena ini acara Isra Mi'raj, kita tempatkan di sini di Masjid Zainal Fajri. Mulainya seperti biasa ba'da sholat maghrib. Ba'da sholat maghrib kita akan berzikir bersama, ya, membaca ratib. Kemudian habis isanya kita maulid, kemudian mau'izatul hasanah, ya, mulai ba'dal maghrib. Jadi nanti malam Sabtu pengajian rutin plus akhirus sanah plus Isra Mi'raj Nabi Muhammad plus pengajian menjelang Ramadan. Jadi pengajian rutin plus pengajian rutin plus. Racik Bib, racik aja khawatir. Yakin racik aja khawatir. Ada, wis aja khawatir mana rezeki nang pengajian kan masalah ada insyaallah. Pengurus masjid sudah menyiapkan. Ya, jadi masa spesial enggak racik insyaallah. Nah, plus lagi satu, khataman kitab Al-Isti'dad Yaumil Ma'ad. Nah, khataman kitab juga. Alhamdulillah insyaallah malam Sabtu. Jadi diharapkan semuanya bisa hadir. Waktunya ba'da maghrib. Ya, nanti berlanjut sampai Isya, ya. Kemudian insyaallah tidak lebih dari jam 9, setengah 9 sudah selesai insyaallah. Ya, monggo panjenengan persiapkan diri. Nah, ada usulan, Bib, kalau bisa malam Sabtunya jangan terakhir. Mau malam Sabtu ning ngarepe maneh. Ya, insyaallah saya rencanakan malam Sabtu ini enggak terakhir, tapi malam Sabtu depannya untuk ziarah ke Makom Haddad. Ya, jadi malam Sabtu ini enggak terakhir hadirin. Tapi namanya akhirus sana. Ya, pengajian masjid pun tetap jalan malam Selasa, malam Kamis tetap jalan. Dan nanti ketemu lagi malam Sabtu berikutnya kita ziarah ke Makom Haddad, kemudian ke Makom Abah saya Habib Mustafa bin Alwi atau malam Sabtu nanti, tanggal berapa nanti nggak tahu. Mudah-mudahan waktu kita makmur dengan ibadah, dan ibadah yang kita lakukan sedikit demi sedikit mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin, ini panitia pengembangan dan perluasan Masjid Nurul Qulub ini mengadakan lelang semen untuk pengedakan lantai pertama. Ya, sudah masuk di angka 500-an sak. Monggo panjenengan yang mungkin gak masuk ke dalam grup Nurul Qulub, mungkin dengar dan pengen ikut lelang, monggo silakan hubungi Mas Ayub atau Mas Ahmad Riyadin atau Mas Eko atau mungkin sesepuh di Masjid Zainal Fajri. Monggo silahkan dihubungi yang mau ikut lelang. Dan pengumuman lagi, yang tadinya pengedakan direncanakan hari Ahad ini tanggal 28 Maret, maka insya Allah diundur minggu depannya. Diundur minggu depannya hari Minggu tanggal 4 April. Kenapa diundur? Banyak faktor. Salah satunya 28 Maret begini nisfu Sya'ban. Kesel nemen kas ngecor begini nisfu Sya'ban ora konsen baca dongane. Ya, salah satu faktornya itu. Pun ini beberapa pengumuman dan pemberitahuan, mudah-mudahan panjenengan semua bisa terus berpartisipasi.
ya baik hadir di pengajian, hadir acara, mungkin ziarah kubur, atau mungkin partisipasi dalam bentuk harta dan lain sebagainya. Mudah-mudahan setiap rupiah yang kita keluarkan dibalas oleh Allah dengan keberkahan yang berlipat ganda, termasuk kaleng yang muter setelah selesai sholat. Ini pun mudah-mudahan yang dikeluarkan akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.